Hai semua, apa kabar? Sekarang sudah tanggal tua, tanggal 28 September tepatnya, dan saatnya kita mengatur perencanaan keuangan karena 2 hari lagi kita sudah menerima gaji kita untuk bulan September ini. Adapun di bulan September, aku sudah melakukan evaluasi mengenai keuangan di bulan ini sampai dengan tanggal 28. Pengeluaran-pengeluarannya sudah aku kalkulasi sampai akhirnya aku menemukan solusi perencanaan keuangan di bulan Oktober ini. Di sini aku bukan bermaksud untuk pamer, tetapi lebih kepada berbagi pengalaman agar kita bisa memperbaiki masalah keuangan kita. Aku membuat perencanaan keuanganku di binder kecil biasa. Jadi kalau kalian pengen buat dalam bentuk Excel atau menggunakan aplikasi lain yang banyak beredar, silahkan, mungkin bisa jadi lebih baik. Untuk aku, menggunakan binder bisa bebas berkreasi dengan tulisan dan hemat listrik tentunya. Sebenarnya aku tipe orang yang boros. Setiap akhir bulan seperti ada penyesalan tersendiri kenapa tabungan nambahnya nggak signifikan, malah cenderung sering belanja barang-barang yang nggak penting. Sehingga dari bulan Agustus lalu aku coba membuat perencanaan keuangan untuk mengontrol kemana arus keluarnya uangku setiap bulan, supaya nggak hilang seperti ada tuyulnya aja gitu. By the way, perencanaan keuanganku ini masih menerapkan pembagian 10-50-30. Untuk perencanaan keuangan ini, aku hanya menggunakan gaji pokokku sebagai ASN, sementara tunjangan profesi dan insentif daerah tidak aku masukkan karena hanya aku anggap itu bonus, bukan pemasukan utama, sehingga aku bisa mengontrol gaya hidup dengan hanya mengambil jatah 10% dari tunjangan tersebut untuk hiburan dan lain-lain. Sebagai ASN dengan gaji 4.300.000 per bulan, aku harus memanfaatkan dengan mengambil jatah 10% untuk tabungan. Dan ini wajib aku lakukan. Aku baru bisa menyisihkan 10% saja dari gajiku untuk menabung, dengan harapan di bulan-bulan mendatang aku bisa menaikkan persentase tabunganku ya setidaknya menjadi 15 atau 20% untuk mencapai goalku di tahun 2021 nanti. Setidaknya aku yakin dengan peribahasa yang mengatakan sedikit-sedikit nanti akan menjadi bukit, dan itu aku lakukan dan mudah-mudahan berhasil. Di masa pandemik seperti ini, segala sesuatu pasti serba susah. Aku coba berpikir positif untuk mencari sisi baik dari keadaan ini. Dan memang semua cobaan pasti ada sisi positifnya. Dan akhirnya aku menemukan sisi positif itu. Pengeluaranku menjadi berkurang dibandingkan bulan-bulan sebelum terjadinya pandemik ini. Aku menyisihkan 50% untuk biaya wajib atau yang kita sebut dengan fixed expense. Biaya wajib ini terdiri dari pengeluaran-pengeluaran yang harus aku bayarkan setiap bulannya dan nilainya tidak boleh lebih dari 50%. Biaya itu seperti kontrak rumah 850.000. Ya, by the way, karena penempatan kerjaku yang belum pasti, jadi aku masih mengontrak rumah ya, sampai kepastian penempatan kerjaku nanti. Dan mohon doanya, semoga kepastian penempatan kerjaku itu bisa secepatnya dilakukan, sehingga aku bisa membeli rumah baru. Selanjutnya, aku menganggarkan biaya wifi 250.000 per bulannya yang memang aku pasang dengan tujuan untuk menekan pembiayaan untuk pembelian paket kuota yang memang benar-benar aku harus miliki dan gunakan setiap bulannya. Untuk biaya listrik dan air, aku anggarkan 200.000 per bulan dan ini adalah anggaran maksimal. Kemudian, kalau misalnya setiap bulannya aku bayarkan kurang dari 200.000, maka sisanya itu menjadi bonus untuk aku. Biaya wajib lainnya yaitu pembayaran asuransi prudensialku sebesar 600.000 per bulan. Aku memilih asuransi prudensial karena banyak keuntungannya. Sebenarnya aku sudah punya asuransi yang memang sudah ditetapkan pemerintah untuk ASN yaitu BPJS, tetapi aku lebih memilih tambahan asuransi yang lain karena memang mencari keuntungan dan tabungan juga untuk aku.
Kemudian biaya lain yang tidak boleh aku hindarkan yaitu untuk olahraga, fitness. Di sini aku menganggarkan fitness memang biaya iuran rutinnya 150.000 per bulan. Aku menyukai fitness, kemudian olahraga lain seperti jogging seminggu 2 kali dan badminton. Kemudian aku menyisihkan 100.000 per bulan untuk ngasih adikku yang memang baru kuliah di tahun ini dan merupakan adik satu-satunya. Jadi walaupun kecil, paling enggak ini bisa membantu dia lah. Jadi total pengeluaran untuk biaya wajibku ini ada 6 item. Jadi total biaya wajibku ini sebesar 2.150.000 yang harus aku bayarkan setiap bulannya dan dengan jadwal yang sudah aku tentukan. Kemudian beralih ke biaya tambahan atau kita sebut dengan variable expense. Biaya tambahan ini setiap bulannya tidak sama, jadi tergantung kebutuhan per bulan. Misalnya untuk kebutuhan sabun mandi, kalau misalnya aku masih punya dan stoknya itu aku anggap masih cukup untuk 1 bulan, berarti aku tidak anggarkan di bulan ini. Biaya tambahan ini aku anggarkan per bulannya 30% dari total gajiku. Jika ada yang tanya, kenapa biaya makanku sebulan cuma 500.000? Nah, di sini aku ingin menjawab bahwa dengan adanya pandemik ini, sebenarnya aku parno untuk beli makanan di luar. Jadi, aku lebih senang masak dan kebetulan aku lebih sering di rumah, jadi kesempatan untuk memasak itu banyak. Di sisi lain, dengan memasak sendiri, kita bisa lebih tahu kualitas bahan yang kita gunakan, termasuk di dalamnya menguntungkan dari sisi pengeluaran. Maaf jika kalian mendengar suara-suara berisik karena di luar itu sedang hujan sekarang. Maklum, sekarang lagi musim hujan ya. Kemudian aku anggarkan biaya transport 150.000 per bulan karena memang aku lebih banyak kerja di rumah. Jadi pengeluaran ini memang aku anggarkan lebih sedikit. Kemudian belanja bulanan kayak misalnya sabun-sabun di dapur, garam, gula dan seterusnya, itu aku anggarkan 150.000 per bulan karena aku tinggal sendiri ya. Untuk keperluan kucing, aku anggarkan 100.000 per bulan, 25.000 per minggunya itu untuk membeli makanan kayak dry food dan ikan. Aku kebanyakan membuat wet food sendiri dengan bahan-bahan yang memang sudah aku tentukan dan lebih hemat. Untuk biaya pulsa, aku anggarkan 50.000 per bulan karena memang aku jarang banget menggunakan pulsa untuk nelpon atau SMS. Jadi aku lebih banyak menggunakan fasilitas internet kayak WhatsApp atau Line dan seterusnya. Selanjutnya sedekah aku masukkan 50.000 per bulan, bukan berarti bermaksud untuk pamer, tetapi paling enggak di sini aku memberikan sisi positif supaya kita tahu bahwa setiap bulannya dari gaji kita itu ada hak orang lain yang harus kita salurkan. Kemudian biaya tambahan yang lain yaitu kayak skincare. Skincare ini sebenarnya tidak rutin setiap bulan, jadi biayanya itu tidak tentu. Kadang-kadang bulan ini aku beli, bulan depan enggak. Kemudian yang terakhir adalah jajan. Jajan ini aku anggarkan cuma 100.000 per bulan karena memang aku jarang banget jajan di luar. Untuk biaya tambahan ini totalnya ada 8 item dan jumlahnya yaitu senilai Rp1.250.000. Jadi biaya ini nggak boleh lebih dari segitu. Kemudian total pemasukan, income, aku kurangkan dengan tabungan dan biaya-biaya lain.
Sisa gajiku untuk bulan Oktober ini yaitu Rp470.000. Sisa gaji ini aku gunakan untuk dana tak terduga. Misalnya aja ketika bulan ini aku harus berobat ke rumah sakit, maka aku gunakan uang ini untuk biaya tersebut. Selanjutnya, aku membuat tabel catatan pengeluaran atau expense records yang tujuannya adalah untuk mengetahui kemana arah pengeluaran kita supaya kita bisa mengontrol dan mengevaluasi untuk bulan berikutnya. Memang terlihat ribet seperti ini, kita harus mencatat setiap hari walaupun itu Rp1.000 wajib kita catat, tetapi dengan keribetan ini sebenarnya itu adalah tanda kita untuk berdisiplin. Dengan kita berdisiplin seperti ini, kita akan menuai hasil yang lebih baik nantinya. Catatan pengeluaran ini banyak banget sisi positifnya. Aku selalu memasukkan dan rutin setiap malam aku menulis catatan pengeluaran aku, termasuk bill-bill yang aku dapatkan itu aku kumpulkan untuk mengevaluasi kalau misalnya di toko ini lebih murah, kenapa harus beli di toko yang lebih mahal, seperti itu. Selanjutnya, ini memang rutin aku lakukan sejak bulan Agustus, yaitu membuat challenge. Challengeku ini yaitu tantangan menabung 5.000 per hari. Jadi, di sini aku membuat kotak sejumlah tanggal di bulan tersebut. Karena bulan Oktober ini ada 31 hari, maka aku buat kotak sebanyak 31. Dengan adanya tantangan menabung ini, kita bisa mengontrol pengeluaran kita setiap bulan untuk hal-hal yang tidak penting. Kemudian, hasil akhirnya nanti itu adalah reward untuk kita yang kita bisa dapatkan di akhir bulan dan bisa kita gunakan untuk hiburan kita. Di sini aku membuat checklist untuk keberhasilan dan cross untuk tidak berhasil. Kemudian di akhir bulan aku jumlahkan total keberhasilan dan total ketidakberhasilan. Nah, nantinya dari total berhasilnya ini aku harus punya target di bulan depan untuk lebih besar dari bulan yang ini. Kemudian hal terakhir yang harus kita buat yaitu evaluasi akhir bulan. Nah, evaluasi akhir bulan ini tujuannya adalah untuk mengevaluasi dan mengontrol semua pengeluaran kita, dikurangi dengan pemasukan, apakah hasilnya positif atau negatif. Kemudian nantinya kita bisa membuat rekomendasi hal-hal yang harus kita lakukan di bulan berikutnya. Untuk menyimpan hasil pembagian uang berdasarkan pos-pos yang sudah aku tentukan tadi, aku menggunakan dompet organizer seperti ini. Dompet ini sudah banyak kantung-kantungnya dan di bagian atasnya itu ada kertas untuk menulis peruntukan pembiayaannya, seperti bensin, uang makan, dan seterusnya. Kemudian karena kantungnya itu ada banyak, jadi aku juga menyimpan tabungan tak terdugaku juga di sini gitu. Dan ini sisa uang makanku, masih ada 2 hari terakhir sebelum akhir bulan, yaitu 102.000. Ya relatif banyak lah ya. Dulunya aku orang yang anti dengan uang receh, jadi kalau ngeliat uang receh itu aku anggap sangat sepele banget. Tapi sekarang dengan pengaturan pengeluaran seperti ini, uang receh ini aku kumpulin dan aku letakkan dalam pouch seperti ini dan bermanfaat juga.
Pengaturan keuangan ini tergantung dari gaji masing-masing dari kita. Kalau aku, gajiku sesuai dengan bulanan aku. Kalau misalnya gaji 1 juta atau 2 juta bisa disesuaikan tergantung kebutuhan. Demikian budget planner aku untuk bulan Oktober. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita yang memang butuh pengelolaan keuangan yang baik untuk mencapai goal-goal di masa mendatang. Sampai di sini video kali ini. Thanks for watching. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. See you next video.